Oke, apa kabar teman-teman? Kali ini kembali lagi dengan channel Habil Marda. Berhubung udah gue lagi nggak sibuk lagi, nggak bikin konten ngapa-ngapain. Kita seperti yang kita tahu di internet berbagai viral berita tentang hebohnya Sintayong yang menyatakan dia dikontrak atau ditawari dari negara lain buat ngelatih. Nah, kita di sini pun digoreng oleh media yang seolah menanyakan kepada Bapak Erick Thohir selagi Ketua Umum PSSI, bagaimana tanggapannya. Ya kita tahu sendirilah yang lagi viral kemarin ya. Di sini gue mau nanggepin ini fix, ini pure pendapat gua. Kalau kalian nggak setuju, nggak apa-apa. Ini pendapat gua dan tolong dihargai. Gue ngelihat prospek Sintayong selama 4 tahun melatih di timnas Indonesia bagus, bagus, sangat bagus. Kita tahu kalau Bapak Erick Thohir menargetkan 16 besar Piala Asia Senior dan Piala Asia lolos fase grup yaitu 8 besar. Nah, kalau kita menilainya maksudnya menilai di kelompok umur lah, kurang fair gitu. Kenapa? Seharusnya buat kelompok umur ini, bukan yang dicari bukan prestasi, menurut gua, bukan prestasi. Melainkan pengalaman itu sendiri. Pengalaman. Dan membuat anak-anak ini yang di kelompok umur ingin belajar lagi dan lebih belajar lagi. Kita berkaca dari kejadian beberapa tahun yang lalu atau kejadian U19 dan U16 yang lalu. Prestasi yang sangat luar biasa dengan lolos ke Piala Asia U19 dengan mengalahkan Korea Selatan waktu itu. U19 itu lagi jaya-jayanya. Bahkan publik media menyanjung di mana-mana. Kita tahu, dan sekarang tidak ada satupun yang kelihatan. Adalah Dimas Derajat, dan itu pun tidak tim inti di timnas. Nah, dari sini kita belajar bahwa program yang dijalankan PSSI bukan harus menargetkan prestasi. Karena anak-anak ini kalau sudah mendapatkan prestasi, rasa mau belajarnya berkurang. Tidak, sudah merasa hebat, udah merasa jadi bintang gitu. Dan yang gua khawatirin ini terjadi di timnas U23 sekarang yang notabene-nya kalau full tim pengalamannya di timnas Asia udah ngalahin lah daripada kontestan negara yang lain. Kita tahu kalau waktu U19 di Piala Asia dulu sebelum turnamen resmi ada keliling Asia lah, semacam ke Arab. Dan itu gue juga lihat podcast Sihan Samu ya. Dia juga bilang itu biang keroknya kegagalan Indonesia lah di turnamen Piala Asia. Karena kecapean, karena jenuh, ngebosan, kita aja yang nonton jenuh. Karena itu terlalu disupport dan terlalu diagung-agungkan media. Nah, gua berharap semoga kasus yang telah lalu nggak terjadi di timnas sekarang. Kita jalannya sudah bagus. Anak-anak di timnas senior usia muda dan akan kesempatan untuk lebih matang lagi di usia selanjutnya, bahkan 5 atau 10 tahun lagi. Dan kembali lagi dengan pembahasan gua awal tadi, kenapa tidak fair? Karena
tolak ukur kita sebagai timnas, ranking FIFA, apapun itu adalah timnas senior, bukan kelompok umur. Jadi di sini kelompok umur tujuannya bukan prestasi, melainkan pengalaman. Pengalaman itu wajib. Dah, itu bagus buat regenerasi, ingin belajar anak-anak, itu bagus. Dan kurang apa lagi coba kerjanya Sintayong di timnas senior? Gua rasa pemilihan pemainnya nggak pernah yang meleset. Kalaupun itu pemilihan striker, karena cuman memang itu yang ada, karena kualitas Liga 1 yang bapuk, yang tidak, masih di bawah standar lah, masih di bawah mediocre. Jadi kita lihat dari segi pertahanan sampai tengah. Bahkan ada 4 lagi calon naturalisasi pemain keturunan, yaitu ada Tom Hay, eh, Martin Paes, kemudian Ragnar Ortamangun, dan gue lupa siapa lagi, Nathan Joan. Dan ini semoga dapat menambahkan amunisi buat timnas di kualifikasi Piala Dunia. Nah, poinnya di sini, gue berharap Bapak Erick Thohir selagi Ketua Umum PSSI untuk Piala Asia ini tidak perlunya diberi target. Kenapa? Satu lagi gue mau bahas, kalau pemain ini pemain abroad apalah, sering dipanggil timnas dalam tanda kutip tidak kalender FIFA. Kasihan pemainnya, Bang. Kasihan pemainnya, Opa. Tidak dapat skema permainan dari tim, jarang dapat menit bermain. Bahkan jadi camat di klub. Itu kasihan, apalagi usia-usia muda seperti Marcelino Ferdinand. Dia membutuhkan menit bermain di klubnya buat pengalamannya. Jadi saya rasa cukup egois dan tidak fair untuk menargetkan ini untuk Sintayong dan juga pemain. Itu aja. Semoga Indonesia lebih baik lagi dan lebih fokus ke senior, dan untuk usia muda kembangkan kompetisinya dan pengalaman yang lebih bagus. Dan kita bisa berbicara banyak di timnas senior. Bravo timnas.